karena saya juga ketika sebut ada kemiskinan ekstrim ditanya sama saya, datanya nggak ada Pak Usep, saya juga dan si itu kan yang ngirimin data, saya bilang kan saya juga kaget akhirnya Pak Usep cerita datanya dari DTKS. Kalau DTKS itu berarti data saya, berarti situ juga sama estimasi, tidak ada data pasti. Ini versi kita, versi kuningan kita tidak begini Pak. Ya kan terbukti waktu kemarin kita menggunakan DTKS bansos 20. Kemudian kemarin kita ngirimkan lagi ke provinsi itu data hasil selain DTKS. Karena provinsi itu punya anggaran diserahkan ke Kementerian Sosial. Masyarakat komplain. Ini saya ikut membahas SMA dapat bantuan. Ternyata itu dari sapa warga provinsi ya. Sehingga beban kita ini adalah luas sekarang memverifikasi yang kemarin dengan memverifikasi yang baru datang. Yang kami dan saya bisa menjelaskan lah. Isi kan. 50.000 yang dapat bantuan sembako yang datanya tidak tahu dari mana sih. Sementara kita dari DKS itu mungkin pengantarnya Pak, mungkin Pak Abid dia bisa menjelaskannya. Dan insya Allah ditindaklanjuti oleh Tapir. Ini menjadi koreksi juga kepada kami untuk kepada tim kasus-kasus administrasi kependudukan. Jangan hanya dibuat rekap saja. Ya, betul. Sampaikan ke kita supaya ada tindak lanjut. Terus yang keduanya ini juga berkaitan dengan program-program. Insya Allah mungkin ini ada beberapa kaitan yang bisa ini kayak di bantuan, mereka menginginkan bantuan pangan tunai karena aplikasi di Kemensos saat sekarang sungguhnya sangat dinamis Pak Abbas. Dalam arti kata tergantung support dari pimpinan desa ataupun operator untuk mengikut kelayakan usulan baru tiap bulannya. Ini yang menjadi ini, jadi nanti kita juga diskusi dengan PPMD ataupun desinya bagaimana mendorong peran serta operator SIG-NI dan desa untuk memvalidasi kelayakan ataupun usulan. Selanjutnya ada beberapa poin yang disampaikan selain menganalisis data itu. Yang patut diingat ketika kita terkendala di operator, sempat berdiskusi dengan teman dari Pak Kabin Paru bahwa anggaran untuk desa itu bisa dialokasikan dari dana desa hanya untuk musdes. Untuk operator, karena di desa itu banyak, takut terjadi konflik kepentingan ataupun segala macam, dan dananya juga tidak bisa dari dana desa. Yang penting kita bersepakat, kalaupun ada perhatian dari pemerintahan desa, dan kalaupun dibalikan warga juga mereka langsung gitu kan, ketika layanan responsif dari pemerintahan desa sesungguhnya menjadi kinerja yang terbaik bagi desa tersebut. Bikin juga nanti ke depan kita mudah-mudahan di anggaran pendataan dan pengelolaan data di RKPD online tidak ada penurunan Pak. Kita dengan BPNT ini memang dengan jumlah 24 miliar ya Pak Kabis sangat besar sekali. Apabila tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin, tentu yang ya kita seperti ya air daun talas gitu lah, nggak ada bekasnya. Kita ingin anggaran yang 24 miliar ini bisa juga didukung oleh Bapeda untuk pengadaan pemberian bibit seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang merah itu komoditas yang bisa dibeli lokal itu. Termasuk ikan juga kita akan koordinasi dengan Dinas Perikanan Peternakan. Dharma kajiannya bagus sekali itu, ya. Bagi pengganti daging gitu lah, karena mereka real dari para petani jadi apung. Jadi kalau bisa CPCA-nya di lokasi yang 25 desa ini termasuk pelaku usaha juga mereka juga. Pak Usep, yang 25 desa ini yang apa tuh data-data yang dari rekap kebutuhan bantuan DTKS 25 desa miskin itu. Jadi kalau seandainya mereka di Benjamin seperti itu, keberlangsungan mereka, keberlanjutannya saya pikir setelah program ini tuntas ya akan sesuai, karena BPNT ini akan terus berlanjut Pak ya. Kayaknya sampai 2025 mah ayat terus gitu kan. Tidak mungkin akan putus ini. Kalau 24 miliar per bulan, beli di sini, uang berputar di sini. Tidak seperti kita beli paket internet Pak. Betul. Uang tarik terus. Tidak seperti kita ngisi motor tarik terus. Tapi uang berputar di sini akan bagus sekali itu. Itu kita banyak yang harus dipikirkan. Baik, terima kasih. Beberapa hal tadi sudah disampaikan. Saya sepakat yang terakhir dulu nih.
BPNT itu daya gunakan produk yang kita punya, yang ada di kita, biar uangnya sirkulasinya ada di kita, tidak keluar. Masa sih nggak mampu kita memenuhi ini? Bahkan buat saya pendekatan programnya yang di 25 desa, kalau ada memenuhi itunya, pendekatan program kita juga tadi supaya tidak disuplai dari luar, kalau boleh mah ada rantai chain-nya ada di situ, sirkulasinya. Kita juga ingin dorong ini, gitu ya. Ya saya sepakat beberapa hal yang tadi diberikan. Lalu kriteria kemiskinan, kalau memang memungkinkan dari Permensosnya kita merubah data itu, ngupdate lewat Pergubnya, misalkan spesifik kita, misalkan dari Kuningan benar mulai atap rumbia, tapi kan sebenarnya infrastruktur fisik itu Aladin, atap, lantai dan dinding ya. Nah itu Aladin kan istilah di Kinroom itu. Atapnya memang tadi seperti disampaikan, ya kita mungkin tidak rumbia, misalkan masih dalam bentuk apa ya, didesain atau apa gitu ya, atau di plastik gitu kan. Kita layak untuk diinikan. Lantainya kalau apalagi yang tidak higienis, tidak sehat juga sama misalkan. Nah, kita kan lebih banyak ke aspek sanitasi lingkungan yang sebetulnya yang diminta oleh kita tuh dari sisi kesehatan itu. Kalau memang memungkinkan Pergub kita review boleh, tapi BPS harus diajak supaya sepakat dia juga ketika ngupdate datanya, karena dia juga jangan kacamata kuda, jangan mentang-mentang instansi vertikal, gue jalan sendiri. Nah saya juga nyoba nih sekarang tuh ngedeketin versi dia sendiri kan. versi dia sendiri kemarin, karena saya juga ketika sebut ada kemiskinan ekstrim ditanya sama saya datanya, nggak ada Pak, saya juga dan situ kan jadi data, saya bilang kan saya juga kaget akhirnya Pak cerita datanya dari DTKS. Kalau DTKS itu berarti data saya, berarti situ juga sama estimasi, tidak ada data pasti. By name malah dari kita juga. Akhirnya kan saya coba validasi di 25 desa itu Pak Cek, kalau saya lihat jumlahnya, betul Pak Kadis, kan orang teh 110 sama ribunya kemiskinan ekstrim. Jumlah di kita itu di total ke 1.000 ya 25. Jadi ketemu kan begitu. Nggak salah 450 genep Pak di desil 12. Berarti kan 1.000, lamun ayeuna kali itu nanti 10 genep ribu sama nama teh ekstrim teuing gitu loh. Kalkulasinya ya. Bener, tapi ya udah saya percayain data dari mereka gitu, nggak apa-apa 110 sama ribu gitu. Tapi setelah saya cek ini dari 69.000 aja ini hanya 856. Coba dicek desil 12. Totalnya kalau dijumlah hanya 956 gitu. Yang saya dapat desil 12. Jumlahnya nggak segitu gitu. Nah ini yang barangkali, tapi ini gini, nggak apa-apa, saya nggak mau memperdebatkan data ini, tapi bagaimana kita menteri buat warga kita, barangkali ada yang tadi kurang beruntung, dan saya juga masih melihat memang ada yang kemarin, mohon maaf ketika di Cimahi saya di desa Cimahi, bukan Marga Muktinya di Cimahinya di atas, sana Pak, terus di Marga Mukti, ges miskin, imah nages reyot. Untuk memenuhi kebutuhan air bakunya dia turun jauh, bahkan kadang-kadang beli dia. Miris saya, oh dia terlalu jauh, beda di luar komunitasnya, kebetulan jauh dari pemukiman itu, tidak terakses oleh air bersih kita. Nah kita kalau ada berhadapan kayak begitu, saya juga berharap barangkali ngeharian papaku, cik atuh nu mayoritas ku saya, cik anu nu terpencil kieu ku desa teh manginkeun penampung air atau apa gitu lah namanya. Nah itu maksud saya juga kita harus memang dengan desa juga harus diajak mereka. Lalu terima kasih Pak C. Ini kalau berkaitan dengan update data yang ada di sini, dilihat nanti di Bayna Adresnya, kita juga mohon dideliverkan ke Pak Yudi. Ke Pak Yudi kemarin saya mau menerima dan dinsos ya udah, biar satu pintu udah segera melewati. Karena pada akhirnya Adminduk ini lari lagi ke DTKS. DTKS itu kan air penggunanya ada lagi. Dari Pancet itu kan ke TNP 2K, Bu Susi dalam konteks PBI ya, PBI mana yang bisa PBI JKN, mana yang hanya oleh PBI Jalkesda. Saya nggak masalah, tapi memanfaatkan kuota yang tersedia di PBI JKN ini lewat Kemenkes, kita juga mudah-mudahan bisa naik kuotanya, walaupun kemarin kan yang di delete-nya agak banyak ya. Ya kita bisa segera menetapkan Pak yang beberapa hal yang tadi barangkali naik. Ini untuk anggaran APBN itu kemarin itu pakai Krisna System. Nah sekarang itu kalau TP bagus memang di aplikasi. Jadi ketika Bu Tati kalau Krisna System, kalau TP itu biasanya bulan Maret April ya. Ketika dibuka di input, offline juga dibikin tanda tangan Pak Kadis langsung ke Jakarta. Langsung Jakarta.
selain di aplikasi itu biar kita juga aman. Karena Krisna itu ada dua, ada Krisna sistem TP, ada Krisna sistem yang dana transfer daerah lewat DAK. DAK itu kan menunya disediain oleh mereka, kebetulan dari medsos nggak ada. Tapi kalau TP biasanya dibuka, ada aplikasinya ditutup. Kita selain masuk aplikasi, kita juga offline. Nah itu yang biasa kita kerjakan. Nah, belum turun. Terus tadi yang untuk CSR yang tadi Pak Budi diambil aja. Kalau ada proposalnya, kita minta nanti ke manfaatin Pak CS-nya Bu Sekban Bapeda Provinsi di Sekretariat Komisi CSR Jawa Barat. Kita mendorong dari CSR dari para perusahaan yang besar itu ada didorong yang sebagian untuk kuningan barangkali. Nah, ini yang memungkinkan sebetulnya kita melayangkan juga ke Bandung. Cuman di Sekretariat CSR itu harus satu pintu, mengusulkannya dari daerah gitu. Nah, barangkali kan sekretariatnya kebetulan ada di Bapeda Provinsi, kita layangkan saja barangkali ke sana tidak ada salah.